Saya akan melanjutkan presentasi pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Tafsir dengan tema At-Tabari. Selayang pandang Kitab Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. Kitab Jami'ul Bayan an Ta'wilil Al-Quran adalah kitab tafsir dengan metode bil maksur. Kitab tafsir ini disusun pada abad ketiga, yang di situ merupakan hasil pemikiran Imam At-Tabari yang didiktekan kepada murid beliau pada tahun 283 sampai 290 Hijriah atau kurang lebih 7 tahun. Kitab tafsir Jami'ul Bayan ini memuat tafsir Al-Quran secara keseluruhan, yaitu 30 juz, yang di situ dikemas dalam 15 jilid, yang diterbitkan pada cetakan Darul Fikr Beirut, Lebanon pada tahun 1984. Menurut Khalil Al-Muhi ad-Din Al-Misi, sumber penafsiran dari kitab Jami'ul Bayan itu dengan riwayat atau al-maksurat dari Rasulullah, kemudian dari pendapat sahabat atau tabi'in, juga penafsiran bil maksur dari kalangan ulama-ulama terdahulu, khususnya dalam merujuk pada pembahasan nahwu, bahasa atau qiraah. Corak gaya penafsiran kitab Jami'ul Bayan ketika menafsiri suatu ayat dalam Al-Quran, Imam At-Tabari berkata, pendapat yang ada tentang ayat ini adalah begini dan begitu. Kemudian beliau menafsirkan ayat tersebut dan mendukung penafsirannya dengan pendapat sahabat serta tabi'in. Imam At-Tabari tidak serta-merta mencukupkan pada sekedar mengemukakan riwayat-riwayat saja, melainkan juga mengkonfrontir riwayat-riwayat tersebut satu sama lain dan juga mempertimbangkan riwayat mana yang paling kuat. Beliau Imam At-Tabari terkadang menyertakan syair-syair Arab ketika membahas dalam segi i'rab, jikalau memang diperlukan, dan juga terkadang meneliti hadis-hadis musnad yang dijadikan argumentasi. Beliau juga terkadang tidak menerima hadis yang dijadikan takwil bagi sebuah ayat karena adanya pertentangan hukum yang telah ditetapkan. Menurut Dr. Ahmad Hasan Asy'ari terdapat 5 rujukan pada kitab tafsir Jami'ul Bayan, yaitu yang pertama Al-Quran itu sendiri, yang kedua riwayat atau hadis baik marfu', mauquf atau maqtu', yang ketiga lughah bahasa Arab, syair-syair kuno, yang terakhir ilmu qiraah. Adapun pada kitab tafsir Jami'ul Bayan menggunakan beberapa metode dalam menafsirkan ayat-ayat pada Al-Quran. Yang pertama, pada setiap permulaan surat, Imam At-Tabari lebih dahulu mengemukakan nama surat, Makkiyah atau Madaniyah, jumlah ayat. Baru setelah itu, beliau mengawali dengan bacaan basmalah. Imam At-Tabari sebelum menafsirkan suatu ayat, beliau mengawali dengan bacaan fi ta'wili qoulihi ta'ala. Kalam ini juga digunakan ketika beliau memberikan tafsiran dari setiap penggalan ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Terkadang beliau juga menggunakan kalimat wa amma ta'wili, yakni yang setelahnya memberikan makna global dari penggalan kalimat yang diikuti pendefinisian dari tinjauan bahasa maupun istilah bila kalimat tersebut menggunakan sebuah makna konsep. Ketika setelah memberikan makna global, Imam At-Tabari senantiasa menyertakan dasar pendukung baik itu riwayat atau syair Arab. Ketika ada perbedaan penafsiran terhadap makna yang dikandung dari suatu penggalan ayat, Imam At-Tabari mengemukakan dengan kata ikhtalafa fi ahli ta'wil. Contoh penafsiran Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan yang membahas tentang jihad. Al-Quran sebagai sarana jihad sesuai firman Allah pada Quran surat Al-Furqan ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Yang artinya, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Adapun pada kata jahidahum dan jihadan pada ayat tersebut, masing-masing kata berasal dari kata yang sama, yaitu jahada. Dengan kata ini memiliki arti al-masyaqah atau kesulitan. Sedangkan pada kata bihi pada ayat tersebut, menurut Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan itu merujuk pada Al-Quran. Dalam artian apa? Lafadz domir hinya dari lafadz bihi itu domirnya kembali pada lafadz Al-Quran.
Dan ini juga diperkuat oleh pendapatnya tabi'it tabi'in dalam merujuk dhamir tersebut yang kembali pada Al-Quran. Berarti ketika merujuk pada Al-Quran dengan pengertian bahwa berjihadlah kamu dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membacakan ayat-ayatnya, memperkenalkan ajaran Allah, dan memberikan argumentasi yang jelas kepada orang-orang musyrik Mekah yang masih mengingkarinya, sehingga ayat tersebut memerintahkan kepada beliau Nabi Muhammad dan sahabatnya berjihad melawan orang-orang musyrik yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menyampaikan risalah dan menyempurnakan hujah melalui Al-Quran, sebab di dalamnya terkandung ajaran-ajaran yang hak. Terima kasih.